Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Cece. Hari ini kita akan membahas kenapa sih kita kok harus mulai investasi sedini mungkin. Tujuan investasi itu untuk mengimbangi inflasi yang selalu naik setiap tahunnya, juga sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Harga produk itu selalu naik tiap tahun, jadi nilai uangnya itu berkurang. Contoh ya, harga semangkuk bakso waktu tahun 2000 itu sekitar 2.500 sampai 5.000 mungkin. Lalu tahun 2020 sekarang kan minimal sudah 15.000, bahkan ada yang 25.000, 35.000. Nah, artinya kalau kita punya uang 2.500 dulu bisa beli bakso, sekarang mana dapet gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama ya belajar dulu tentang investasi keuangan, itu apa aja jenisnya, gimana caranya. Lalu tentukan nih tujuan keuangan kita. Mau ngapain ya? Kita mau beli apa? Kita mau ngapain nih beberapa tahun ke depan? Lalu kita alokasikan nih pos keuangannya. Jadi kita udah tahu ya, misalnya mau beli ini berapa tahun lagi. Nah, kita nabung tuh, kita alokasikan dari tiap pengeluaran kita tiap bulan, kita investasikan untuk tujuan keuangan tersebut. Lalu kalau sudah rancang rencananya, kita mulai dan lakukan itu secara konsisten. Sekarang kita belajar tentang beberapa pilihan instrumen investasi keuangan. Ada deposito, reksadana, obligasi atau sukuk, saham, peer-to-peer lending, emas, kripto, dan lain-lain. Nah, pertama pahami dulu nih profil risiko kita seperti apa. Apakah kita itu konservatif yang pengennya aman dan nggak kehilangan modal? Biasanya ini memang cocoknya untuk 40 tahun ke atas sih ya, jadi benar-benar aman banget. Itu ada deposito, reksadana pasar uang, obligasi, saham yang defensif, atau emas. Ada yang moderat juga, jadi ya dia pengennya cukup-cukup aja deh, nggak terlalu berani tapi nggak terlalu takut juga, jadi dia masih bisa toleransi kalau kehilangan modal. Biasanya sih usia 20-30 tahun. Itu bisa investasi di obligasi, reksadana pendapatan tetap, saham, atau peer-to-peer lending. Sedangkan kalau yang agresif tuh dia berani banget, dia mau dapat penguntungan yang besar juga berani untuk mendapat kerugian yang besar. Itu biasanya usia di bawah 30 tahun. Itu bisa ke reksadana saham, kripto, atau peer-to-peer lending. Nah, jadi ini usianya sebenarnya tidak baku ya. Ini hanya saran idealnya, karena kalau usianya sudah di atas 40, misalnya ini kita punya uang, terus kita nekat untuk investasinya yang high risk gitu, misalnya kayak kripto gitu ya. Kita bisa kehilangan uang 50% dalam satu hari. Gimana cara ngumpulin uang itu lagi? Kita udah usia 40 tahun gitu, kerja apakah bisa dapat secepat itu juga? Nah, sementara kan kalau yang masih di bawah 30 tahun, anggapannya seandainya uang investasinya hilang, masih bisa dapat lagi dari hasil kerjanya karena masih produktif. Gitu aja. Sekarang kita bahas return secara historis nih. Kalau deposito itu rata-rata 3% per tahun, lalu ada pajak deposito 20%. Jadi misalnya kita taruh 100 juta di tanggal 1 Januari 2021, lalu di tahun depan itu akan menjadi 103 juta karena bunganya 3% dan dipotong pajak 600.000, 20% dari 3 jutanya ya. Jadi bersihnya tuh kita dapat bunganya 2,4 juta dalam 1 tahun kalau kita masuk 100 juta. Resikonya hampir nggak ada, kecuali banknya bangkrut ya. Bisa buka di bank, bisa lewat CS atau lewat mobile apps. Kalau zaman sekarang lebih praktis ya, kita tinggal buka misalnya kayak di Klik BCA atau di Mandiri Online misalnya, itu udah bisa langsung buka deposito sendiri. Itu sekali penempatan dengan termin waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Ini maksudnya adalah cairnya ya, kalau kita ikut yang 3 bulan ya nanti setelah 3 bulan baru bisa diambil. Lalu reksadana digerakkan oleh manajer investasi. Itu ada pasar uang, di deposito atau di obligasi, biasanya returnnya 3-6%, atau pendapatan tetap dia masuknya ke obligasi, saham, atau sukuk itu sekitar 3-10%, lalu di saham itu masuk ke saham sendiri atau obligasi. Nah, ini bisa untung segitu, bisa juga rugi, tergantung kondisi ekonomi yang saat ini kayak gimana ya. Nah, resikonya ya penurunan harga. Jadi misalnya ini dikatakan reksadana saham bisa untung 5-20%. Itu tidak pasti, bisa segitu, bisa lebih, bisa juga minus, karena tergantung kondisi ekonomi tadi ya. Nah, bisa beli lewat bank, lewat CS juga, atau sekarang lewat aplikasi. Kalau di aplikasi bisa di Bibit atau di Bareksa. Kalau saya sendiri punya di Bibit, jauh lebih praktis, nggak usah ke CS bank lagi untuk ngantri-ngantri ya. Lalu berikutnya kita bahas tentang obligasi atau sukuk. Jadi ini tuh kita kayak minjemin uang ke negara nih. Itu bisa 5-7%, ada kontrak jangka waktunya misalnya 3 tahun.
kita beli lewat bank atau rekanan, resikonya sih sebenarnya hampir nggak ada ya, karena kita kan minjemin ke bank, jadi pasti dapat segitu. Cuma bedanya ada ikatan waktu, misalnya 3 tahun ya uang kita nggak bisa diambil dalam 3 tahun itu. Bisa juga ke saham, ini returnnya memang paling besar 5-20%, tapi resikonya juga paling tinggi. Bisa beli secara mandiri lewat aplikasi, jadi ini aplikasi sekuritas ya namanya. Ini beberapa merek-merek yang umum yang ada di Indonesia. Nah, kamu juga harus pahamin dulu nih sebelum masuk ke saham, karena semuanya mandiri, nggak ada yang bantuin kamu, nggak ada yang nolongin kamu. Kalau di reksadana kan ada manajer investasi, kalau di saham nggak ada sama sekali, jadi benar-benar kita sendiri. Kita tentukan mau jadi investor atau mau jadi trader. Resikonya ya pastinya penurunan harga, jadi saham itu bisa naik 20% sehari, bisa juga turun 20% sehari tergantung sahamnya. Peer-to-peer lending bisa dapat untung 10-20% per tahun, jadi kita tuh meminjamkan dana ke UKM atau ke perusahaan. Resikonya ya gagal bayar, namanya kita menjamin ke perusahaan, kalau ternyata bisnis perusahaannya tidak berjalan baik kan otomatis nggak bisa bayar hutang, ya otomatis uang kita juga nanti tertahan, ada yang bisa kembali, ada yang bisa hilang juga. Lalu emas ini kan investasi sejak zaman dahulu kala ya, rata-rata returnnya 5%an. Ini zaman sekarang bisa di emas digital atau di emas fisik. Resikonya ya hilang kalau emas fisik ya. Lalu ada juga nih kripto yang lagi akhir-akhir ini lagi booming. Ada yang bisa naik 100 bahkan 1000% hanya dalam 1-2 hari aja, tapi juga bisa turun dengan persentase yang sama ya, jadi sangat high risk. Resikonya penurunan harga pastinya. Nah, sekarang yang paling penting adalah tentukan dulu tujuan keuangan kita tuh membuat apa, profil risiko kamu tuh bagaimana. Setelah itu baru kita mulai sisihkan secara rutin ya. Mulai dari kebiasaan baik, mulai dulu dari yang paling sederhana mungkin yang kamu ngerti dulu, baru pelan-pelan dinaikkan ke yang risikonya lebih tinggi. Kita nabung secara konsisten, lalu kita nanti nikmati hasilnya. Lama-lama pasti menjadi bukit. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan Coach Cece di video-video selanjutnya. Terima kasih.